Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube DSI Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat ya, tetap jaga iman dan jaga imun agar kita terhindar dari virus COVID-19. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 tentang atmosfer. Submaterinya yaitu lapisan atmosfer. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Materi atmosfer itu merupakan KD 3.6, menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah mengamati dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Silakan kalian buka LKS Geografi bab 2 tentang dinamika atmosfer. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki kehidupan. Sampai saat ini belum ditemukan planet lain yang mendukung kehidupan di tata surya maupun di bintang lain. Ya, walaupun ada wacana ya, di planet Mars bisa dijadikan tempat tinggal. Tapi ingat, semua itu masih penelitian dan masih diuji coba. Apakah kalian tahu kenapa planet Mars bisa dijadikan tempat tinggal? Karena Mars itu memiliki lapisan atmosfer, tetapi kandungan atmosfer Mars dan di Bumi itu sangat berbeda. Apakah teman-teman tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi Bumi, yang menyelimuti Bumi, dan melindungi Bumi. Bagaimana jika Bumi, planet kita, kehilangan atmosfernya? Jika tidak ada atmosfer, maka 4 hal ini akan terjadi di bumi. Yang pertama, tidak ada kehidupan. Jika bumi tidak mempunyai atmosfer, tidak mungkin ada manusia, bahkan tidak ada kehidupan. Karena manusia benar-benar dan sepenuhnya bergantung pada oksigen yang ada di atmosfer. Dan tidak ada kehidupan jika tidak ada oksigen. Yang kedua, tidak ada air. Atmosfer itu bertindak sebagai rumah kaca. Sinar dari matahari tidak semuanya masuk, tetapi disaring terlebih dahulu sehingga menyisakan sinar matahari yang tidak berbahaya. Ketika terjadi penguapan akibat panas matahari, uap air dari air laut atau perairan lainnya tidak langsung keluar ke angkasa, melainkan ditahan di atmosfer karena adanya gravitasi. Dan terjadilah siklus hidrologi, yaitu hujan. Bayangkan, jika tidak ada atmosfer, lautan hanya akan menguap akibat panas yang ekstrim dan tidak terjadi siklus hidrologi, maka tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Yang ketiga, suhu ekstrim. Jika tidak ada atmosfer, suhu pada siang hari dan malam hari akan sangat ekstrim, tidak menentu. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan bertahan dengan suhu yang ekstrim. Yang terakhir itu hujan asteroid. Ada ribuan asteroid yang jatuh ke bumi setiap harinya. Untungnya kita punya atmosfer. Nah, asteroid tersebut terkikis saat masuk melewati lapisan atmosfer kita dan hanya menyisakan sisa sedikit saja saat menyentuh permukaan bumi. Jadi tidak membahayakan kehidupan. Nah, bayangkan jika tidak ada atmosfer, bumi kita akan menerima serangan asteroid secara langsung. Dan jika asteroid secara langsung menghantam bumi, kehidupan di bumi akan terancam punah. Di dalam atmosfer itu banyak kandungan gasnya. Nah, di sini kita akan membahas kandungan gas secara umum.
Pertama, ada kandungan gas nitrogen, merupakan gas yang jumlahnya banyak di dalam atmosfer. Nah, nitrogen tidak bergabung dengan gas lainnya, tetapi merupakan bagian dari senyawa organik. Selanjutnya ada oksigen, merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan, salah satunya sebagai sumber pernapasan bagi manusia. Selanjutnya ada ozon, merupakan gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Nah, gas ini berada di ketinggian antara 20-30 km. Ozon ini berfungsi sebagai menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Yang keempat itu karbon dioksida, merupakan gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kenaikan karbon dioksida di dalam atmosfer dapat menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Silakan kalian mencari kandungan gas atmosfer di sumber lain. Setelah mengetahui kandungan gas di atmosfer, maka kita harus tahu juga lapisan apa saja yang ada di atmosfer. Lapisan atmosfer itu memiliki 5 lapisan. Yang pertama ada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, memiliki ketinggian 0-20 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan troposfer ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap kehidupan makhluk. Semakin tinggi tempatnya, semakin berkurang suhunya. Jadi, ketika kita berada di pegunungan, maka suhunya akan dingin. Pada lapisan ini, hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu, angin, hujan, tekanan, dan kelembaban udara akan kita rasakan di lapisan ini. Selanjutnya, itu lapisan kedua, stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 20-60 km dari permukaan bumi. Pada ketinggian di atas 30 km terbentuk lapisan ozon, yaitu lapisan-lapisan yang melindungi troposfer dan permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berlebihan. Lapisan stratosfer juga ini ada aktivitas pesawat. Selanjutnya, yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 60-85 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa lainnya. Nah, kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Karena udara yang terdapat di lapisan ini akan mengakibatkan pergeseran dengan objek yang datang, sehingga menghasilkan suhu yang tinggi. Yang keempat ada lapisan termosfer. Termosfer terletak pada ketinggian antara 85-690 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer sangat berguna untuk telekomunikasi karena lapisan ini dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Misalnya, gelombang yang dipancarkan oleh stasiun pemancar televisi ke bumi dapat diterima ke seluruh dunia. Lapisan keempat yaitu eksosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 690 sampai lebih dari 1000 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi gerakan-gerakan atom secara tidak beraturan, sehingga lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas. Ketinggian lapisan atmosfer lebih dari 1000 km dari permukaan bumi. Selain 5 lapisan ini, terdapat pula lapisan pemisah antara lapisan satu dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer, pemisah lapisan troposfer
dengan stratosfer adalah tropopaus. Jadi hanya ditambahkan pausnya saja. Pemisah lapisan stratosfer dan mesosfer adalah stratopaus. Pemisah lapisan mesosfer dan termosfer adalah mesospaus. Pemisah lapisan termosfer dengan eksosfer adalah termopaus. Dan pemisah lapisan eksosfer dengan luar angkasa adalah magnetopaus. Nah, materi lapisan atmosfer sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.